Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 935 Pertempuran. Dimas Wu bisa merasakan dengan jelas, monster petir cahaya ungu ini penuh dengan nafas kematian yang sangat menakutkan. Seolah-olah jika diserang olehnya, maka orang itu mati akan masuk ke alam bawah. Seketika seluruh tubuh Dimas Wu menegang, punggungnya terasa dingin, jantungnya bergetar dengan hebat. Reaksi besar pada tubuhnya menunjukkan kalau monster petir cahaya ungu ini adalah makhluk paling kuat yang pernah dia temui. Dia mana berani bertindak lambat, dia langsung mengangkat Heaven Demon Sword, dan diarahkan kepada monster petir cahaya ungu yang menyerang ke arahnya. Dengan sekuat tenaga mengumpulkan semua roh jahat dalam tubuhnya dan dikibaskan ke arah sana. Duar. Sekali pedang itu dikibaskan, roh jahat yang ada di langit dan bumi langsung mendidih, membuat tempat itu bergetar. Aura pedang yang kuat dengan membawa roh jahat dan kekuatan yang membelah bumi langsung menyerang ke arah monster petir cahaya ungu. Monster petir cahaya ungu ini bisa merasakan serangan pedang itu, dia seketika langsung meraung. Cahaya ungu pada tubuhnya menyebar, kecepatannya semakin cepat, dia berubah menjadi badai cahaya ungu yang menggulung menjadi pusaran air, dan menyerang ke arah Heaven Demon Sword. Semua tempat yang dilewati oleh pusaran air itu membuat hal yang ada di dunia ini berubah menjadi debu. Yang lebih menakutkan lagi adalah kibasan pedang yang dikeluarkan oleh Dimas Wu sekali bersentuhan dengan pusaran air cahaya ungu itu seketika langsung pecah, menghilang di dalam pusaran itu dan tidak ada kekuatan lagi. Aura mematikan berasal dari tubuh monster petir cahaya ungu yang memenuhi seluruh tempat itu, membuat seluruh dunia berubah menjadi jurang neraka terdalam. Aura mematikan ada di mana-mana. Mata Dimas Wu menyusut. Detak jantungnya berdetak dengan kencang, deru nafasnya seketika berhenti. Ini terlalu kuat, monster petir cahaya ungu berada di luar bayangannya, membuatnya merasa sangat terkejut. Yoron Fu yang masih berada dalam tubuh Dimas Wu juga merasakan sebuah bahaya yang besar, dia bahkan tertekan sampai tidak memiliki kekuatan bertarung, seolah-olah seluruh kekuatan inti jiwanya tertekan olehnya. Dia sudah berubah menjadi inti jiwa yang tidak berguna, yang tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada Dimas Wu. Pusaran badai dari monster petir cahaya ungu setelah membuat aura pedang Heaven Demon Sword hancur, serangan yang cepat itu langsung menyapu Dimas Wu. Jantung Dimas Wu masih bergerak dengan cepat, dewa kematian semakin dekat dengannya, darah dalam tubuhnya juga semakin meledak, kedua matanya terlihat semakin merah dan ganas. Alis matanya terbuka, roh jahat yang kuat menyembur keluar, membentuk laut sihir yang mengerikan, seperti gelombang besar yang menyapu pusaran air itu. Di saat bersamaan, Dimas Wu juga memegang erat Heaven Demon Sword, dengan kekuatan yang paling kuat, satu kibasan pedang diarahkan kepada monster petir cahaya gunung itu. Arg! Laut sihir dan aura pedang Dimas Wu keluar. Serangan yang sangat kuat ini membuat langit dan bumi seolah-olah terdengar banyak auman naga, kekuatan yang sangat menginspirasi dan semangat membunuhnya menyapu tanah terlantar. Seketika kekuatan yang dikeluarkan oleh Dimas Wu sama dengan pusaran air yang disapu oleh monster petir cahaya ungu. Duar. Laut sihir dan pusaran air bertemu. Heaven Demon Sword dan monster petir cahaya ungu bertabrakan, yang membangkitkan kekuatan yang mematikan. Frekuensi raungan itu menyebar ke sekitar membuat bumi bergetar dan hancur. Di udara itu terdapat aura hitam yang mengalir, roh putih yang menyebar, cahaya ungu yang meledak, dan aura yang mendidik memenuhi semua tempat itu. Taoti yang berada di bawah tanah memiliki jarak yang jauh dengan Dimas Wu dan Lord Cixiao yang ada di tengah langit. Namun dia masih bisa merasakan gelombang yang hebat itu hingga membuatnya tidak bisa berdiri dengan tegap. Dia merasa terkejut dan semangatnya tidak bisa dideskripsikan. Baginya yang merupakan seekor monster buas kuno, dia tidak memiliki mentalitas yang cukup kuat untuk menerima semua kejadian yang terjadi hari ini. Berbagai macam kejadian yang mendebarkan, pasang surut, perubahan dan menegangnya membuat hati Taoti tidak bisa tenang.
dia hanya bisa berdoa, berharap Dimas Wu bisa mengatasi segala macam kesulitan dan hidup kembali. Di bawah hantaman bumi yang bergetar, laut sihir dan pusaran air itu masih saling menjerat, tidak ada yang ingin mengalah. Namun aura pedang dari Heaven Demon Sword tidak bisa bertahan selama 3 detik dan langsung dikalahkan oleh monster petir cahaya ungu ini. Kekuatan monster petir cahaya ungu ini tidak ada tandingannya. Dimas Wu melihat keadaan ini dengan cepat langsung mengayunkan Heaven Demon Sword, diarahkan kepada monster petir cahaya ungu yang tak terkalahkan itu, dan mengeluarkan satu persatu aura pedang. Setiap aura pedang itu sangatlah tajam dan mematikan. Lord Cixiao tidak mau kalah, dia mempercepat putaran kompas perak di tangannya untuk menambah kekuatan monster petir cahaya ungu itu. Monster petir cahaya ungu itu menjadi sangat ganas, dia terus membombardir aura pedang Dimas Wu yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak bertarung dengan sangat sengit, seketika sulit untuk membedakan siapa yang akan menang dan kalah. Inti jiwa Yoron Fu didorong oleh kekuatan Dimas Wu yang membuatnya bangkit kembali. Kekuatannya mungkin tidak cukup untuk melawannya, namun dia juga mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan Dimas Wu, yang terus memberikan kekuatan dirinya sendiri kepada Dimas Wu. Lord Cixiao melihat monster petir cahaya ungu yang kuat miliknya ini tidak bisa mengalahkan Dimas Wu dalam sekejap, membuat matanya terlihat terkejut. Kompas perak adalah artefak senjata kaisar yang lebih tinggi dari budidaya dirinya sendiri. Meskipun sekarang benda ini masih setengah jadi, tapi hingga saat ini Lord Cixiao tidak menemukan masalah darinya. Dia masih bisa digunakan dengan lancar, kekuatan yang dikeluarkan olehnya juga sudah sangat besar. Monster petir cahaya ungu ini merupakan makhluk super yang dibentuk oleh kekuatan petir dari kompas perak. Lord Cixiao mengira dengan menggunakan monster petir cahaya ungu untuk membunuh Dimas Wu dengan cepat itu sudah cukup. Tapi kenyataannya sangat berbeda dengan yang dibayangkan olehnya. Dimas Wu ternyata bisa bertahan selama ini di bawah serangan monster petir cahaya ungu. Bagaimana Lord Cixiao bisa menerimanya? Kekuatan langit bintang, keluar. Lord Cixiao sudah benar-benar meledak, dia langsung teriak lalu dia menekan kompas perak itu dengan cepat. Seketika sebuah kekuatan sihir aneh keluar dari kompas perak itu, yang langsung menghantam kekosongan, lalu menyerang ke arah tempat pertarungan Dimas Wu dan monster petir cahaya ungu itu. Kekuatan sihir ini memiliki kekuatan menghancurkan langit dan bumi yang langsung menyerang ke arah Dimas Wu, seolah-olah ingin menghancurkan tubuh Dimas Wu. Dimas Wu masih terus mengayunkan Heaven Demon Sword untuk mengeluarkan aura pedang yang kuat untuk melawan monster petir cahaya ungu yang tak terkalahkan. Ketika dia menyadari ada bahaya lain yang datang, kekuatan sihir yang aneh itu sudah menyapu tempat pertarungan yang kosong. Seketika Dimas Wu hanya merasa ada sebuah energi hisap kuat yang merobek jiwanya, seolah-olah ingin menyeretnya masuk ke dalam jurang. Dimas Wu merasakan sakitnya pemisahan antara tubuh dan jiwa, setiap inci daging dan tulang tubuhnya seperti mengalami perobekan dan pengelupasan, yang membuat seluruh tubuhnya sakit hingga bergetar. Wajahnya tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin, namun masih memaksakan diri mengayunkan Heaven Demon Sword untuk melawan monster petir cahaya ungu. Monster petir cahaya ungu setelah ditambah dengan bantuan dari kekuatan langit bintang membuatnya langsung berubah menjadi lebih kuat, kekuatan dan serangannya meningkat beberapa kali lipat, akibatnya Dimas Wu semakin sulit untuk melawannya. Dia harus menahan rasa sakit yang menyayat hati. Dia juga harus berusaha sekuat tenaga untuk melawan monster petir cahaya ungu yang memiliki serang semakin kuat itu. Situasi dia saat ini benar-benar sulit. Tapi meskipun begitu Dimas Wu tetap tidak mundur, dia malah menerima kekuatan sihir yang aneh dari kekuatan langit bintang itu dan dia tidak masuk ke dalam. Dia menghiraukan rasa sakit atas robekan tubuh dan jiwanya. Tanpa memperdulikan apapun, dia terus mengayunkan Heaven Demon Sword dan terus bertarung dengan monster petir cahaya ungu itu. Tubuh monster petir cahaya ungu semakin besar setelah ditambah nutrisi dari kekuatan langit bintang, aura tubuhnya juga semakin kuat, dia tanpa lelah terus bertarung dengan Dimas Wu. Keadaan tempat itu sangat menegangkan dan pertempuran itu semakin sengit,
kekuatan langit bumi di tempat itu memiliki daya tarik yang semakin kuat. Dia terus menghisap Dimas Wu. Semakin kuat tekanan pada Dimas Wu, rasa sakit yang diderita olehnya juga semakin terasa. Tubuh dan jiwanya tersiksa dengan penindasan ini. Pada keadaan seperti ini membuat kekuatan yang digunakan untuk mengayunkan Heaven Demon Sword terbatas. Dia tidak bisa mempertahankan kekuatan yang cukup untuk meningkatkan kekuatan Heaven Demon Sword. Dalam keadaan seperti ini takutnya dia tidak bisa bertahan lama lagi. Dimas Wu menggerutkan keningnya, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, lalu kakinya langsung melompat ke langit. Seketika seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya hitam dari roh jahat yang membentuk sebuah pelindung yang tak terlihat, untuk membatasi penyerapan energi dari kekuatan langit bintang. Setelah ada pelindung cahaya hitam ini, seluruh tubuh Dimas Wu terasa lega, kekuatan dalam tubuhnya seketika bangkit kembali. Dia membawa cahaya hitam roh jahat itu menerobos kekuatan langit bintang, dengan penuh semangat menyerang monster petir cahaya ungu. Dimas Wu akhirnya memiliki kesempatan untuk merubah keadaan. Namun pada saat seperti ini tiba-tiba ada sebuah benda yang runtuh dari langit, sebuah suara yang menerobos langit, sebuah kekuatan yang besar turun dari atas ke bawah, yang menekan ke arah Dimas Wu. Ternyata itu adalah Lord Cixiao yang tidak tahu sejak kapan sudah mulai naik ke langit, lalu turun ke bawah dan memberikan serangan yang mematikan kepada Dimas Wu. Serangan telapak tangan yang tak terkalahkan itu muncul dari langit dengan cepat, membuat tempat itu meledak dan hancur. Dimas Wu yang sedang bertarung itu, rasa kewaspadaan dirinya masih sangat kuat, dia seketika bisa merasakan bahaya datang dari atas kepalanya. Tanpa ragu Dimas Wu langsung menahan nafasnya, berusaha dengan keras untuk mengumpulkan semua roh jahat yang ada pada tubuhnya dan berubah menjadi sebuah telapak tangan berwarna hitam yang besar. Telapak tangan hitam itu langsung naik menerima tekanan telapak tangan dari Lord Cixiao yang kuat itu. Duar. Telapak tangan hitam dan telapak tangan yang kuat itu bertabrakan di langit yang mengeluarkan suara ledakan yang keras. Tiba-tiba Dimas Wu merasa hatinya gelisah dan alam bawah sadarnya bergetar. Seluruh tubuhnya seolah-olah akan hancur. Di saat bersamaan monster petir cahaya ungu itu langsung meraung keras, aura tubuhnya meledak, kekautannya menembus langit, aura pedang Heaven Demon Sword langsung dihancurkan olehnya, kekuatan yang besar langsung membuat tubuh Dimas Wu terlempar keluar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.